menyampaikan bahwa ada dugaan apakah polisi menahan Nikita Mirzani, pihak Polda Metro Jaya itu tidak melanggar daripada KUHP, dan ternyata itu direspon dengan baik sehingga keesokan harinya pihak Polda Metro Jaya menyerahkan Nikita kepada jaksa penuntut umum. Luar biasa. Dan pada saat itu saya bertanya terkait pasal 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya, selamat siang juga. Jadi selamat siang semua. Terima kasih sudah mau minimal gabung, minimal say hello, minimal ngintip juga nggak apa-apa, kepoin. Nah, jadi kita sudah pada masa akhir transisi dari satu kasus yang sangat melelahkan, di mana kasus Nikita Mirzani ini sangat menarik perhatian, terutama saya sebagai praktisi hukum. Jadi saya sebagai praktisi hukum melihatnya ini sengaja adanya hal-hal yang memang kita pikir sangat menarik, dan saya pernah mengalami seperti ini. Ada klien saya, bahwa klien saya itu dituduh terkait TPPO, tindak pidana perdagangan orang, dan berkali-kali juga dia diperpanjang, baik itu perpanjangan pertama, lantas dilanjutkan perpanjangan kedua, setelah itu perpanjangan ketiga dan keempat, akhirnya the last minute bisa P21, bahkan berkas perkara dinyatakan lengkap dan diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Namun pada masa persidangan, kami dari kantor hukum berusaha meyakinkan, berusaha membuktikan berdasarkan kesaksian ataupun alat bukti yang ditampilkan oleh pihak jaksa penuntut umum di PN Denpasar. Kita bisa bantah itu semua, dan ternyata hasil daripada persidangan, hasil daripada para saksi yang diperiksa, tidak ada satupun yang berhubungan dengan dakwaan terkait masalah TPPO. Dan yang lebih mencengangkan dan membuktikan bahwa pihak penuntut umum itu tidak yakin atau tidak mampu atau tidak berkesinambungan antara bukti saksi dengan dakwaan, mereka hanya menuntut 1 tahun. Sementara kita tahu TPPO, tindak pidana perdagangan orang, itu lumayan tinggi ancaman hukumannya. Nah, kaitannya dengan Nikita Mirzani yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, perpanjangan berkali-kali, bahkan tiba-tiba P21 dan sudah tahap lengkap dan penyerahan tahap kedua, bahkan hari ini sudah masuk ke LP Pondok Bambu, Jakarta Timur. Saya kok punya keyakinan bahwa Nikita akan lepas dari jeratan hukum, dan Nikita Mirzani akan terbebaskan
Karena kenapa? Kalau kita ikutin perkembangan dari awal, carut marut, positif negatif, katanya pro dan kontra, itu kan ada dua alat bukti yang menaikkan status tersangkanya Nikita. Terutama yang menarik adalah terkait masalah masalah barang bukti rekaman. Nah, kita tahu sendiri rekaman itu harus diperoleh secara aturan hukum, bukan bertentangan dengan aturan hukum. Dan rekaman itu untuk dibuktikan kevalitannya itu harus ada dimajukan ke lab krim, ke laboratorium. Nah, rekaman ini betul-betul yang akan menjadi topik perdebatan yang panas antara pihak jaksa, saksi dari pihak kejaksaan dengan pihak pengacaranya Nikita Mirzani. Apalagi hari ini pasalnya itu sudah berubah, di mana kita tahu awalan itu kan sebentar ya. Nah, itu kan yang dapat informasi bahwa pasal yang disangkakan kepada Nikita Mirzani itu berubah. Berubah itu artinya mungkin dari pihak polisi menerapkan pasal ABCD misalnya, sementara jaksa melihat untuk P21 terkait kasus mungkin itu nggak pas pasalnya. Itu bisa-bisa saja. Nah, yang paling inti, yang paling penting adalah nanti kita lihat dakwaan daripada jaksa. Kan di awal itu kan pasalnya jelas pencemaran, lalu juga ada yang namanya pasal pemerasan, dan ada juga tindak pidana pencucian uang. Wah, ya kita lihat pasal yang bisa dirubah-rubah oleh pihak polisi dengan jaksa. Sebenarnya ini di sini sudah mulai kelihatan cacatnya, tapi ya nanti kita lihat aja bagaimana bijaksana hakim dalam hal menilai itu. Dan yang lebih menarik, ada uang disita. Ada uang sebesar kalau nggak salah 3 miliar yang disita. Nah, ini menarik. Uang yang disita itu apakah uang sebagai alat bukti? Karena alat bukti itu kan ada 4 miliar, yang disita itu 3 miliar. 3 miliar ini dalam rangka di kepolisian pada saat itu untuk RJ, makanya pihak pengacara membuat gugatan wan prestasi karena ada prestasi yang tidak terpenuhi oleh para pihak, makanya pihak Nikita Mirzani itu menggugat wan prestasi. Atau terkait apa?
hal yang aneh. Kemarin saya lihat, saya dengar, saya baca ada uang, handphone, mobil expander, sama apa ya? Uang aja 3M loh. Jadi, wow, ini menarik lah. Pokok nanti 2 minggu lah, paling nggak kurang dari berapa minggu ini kan agenda persidangan Nikita Mirzani sudah akan ditetapkan oleh pihak PN Jakarta Selatan. Ini wajib kita tonton, wajib kita kawal, dan ini betul-betul pembelajaran berharga. Nah, ini juga semoga ke depan polisi, jaksa, ataupun nanti pengadilan, hakim-hakim, cobalah introspeksi, cobalah mempunyai hati nurani, cobalah menerapkan satu hukum benar-benar seadil-adilnya. Jangan atas kepentingan, jangan atas pesanan, ya. Semoga pihak kepolisian itu bisa lebih aware, bisa lebih bijak, dan saya yakin kepolisian kita luar biasa, dan saya yakin jaksa kita hebat, apalagi hakim-hakim yang nanti akan menyidangkan perkara ini. Keren ini, keren, bisa ditonton karena ini persidangan akan terbuka untuk umum. Ya, mudah-mudahan persidangan nanti nggak seperti ada persidangan tetangga sebelah, akhirnya bisa naik ke meja bentak-bentak hakim. Jangan ya, kita tertib, hormati pengadilan, hormati para hakim, hormati para jaksa, dan kita sama-sama sepakat jaga marwah pengadilan dengan baik. Jangan membuat kegaduhan, jangan kotori sidang daripada Nikita Mirzani, agar hak-haknya Nikita untuk memperoleh kebenaran, mendapatkan keadilan itu bisa terwujud. Itu yang kita harapkan.